Tanpa disadari, seringkali kita membandingkan warna kulit, mata, dan bentuk rambut kita dengan orang tua atau saudara-saudara terdekat. Mengapa setiap anak cenderung memiliki kesamaan fisik dan perilaku dengan orang tuanya? Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup, termasuk manusia, mewarisi gen yang berasal dari orang tuanya. Sifat fisik yang berasal dari campuran gen ini termasuk ke dalam pola-pola hereditas pada manusia. Hereditas termasuk salah satu cakupan dari cabang bidang ilmu genetika. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Sifat yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu sifat yang tampak dan sifat yang tidak tampak. Sifat yang tampak itu sifat fisik seperti bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tidak tampak itu seperti golongan darah, sebab tidak bisa diamati secara langsung. Makhluk hidup berasal dari zigot yang terbentuk ketika sel sperma ayah dengan sel telur ibu melebur. Di dalam kedua sel tersebut terdapat inti sel yang mengandung kromosom. Strukturnya berupa kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyak gen. Setiap makhluk hidup memiliki sel somatik atau sel tubuh yang memiliki sifat diploid. Artinya, sel tersebut memiliki dua set kromosom. Dua set kromosom yang dilepaskan ketika kedua sel melebur disebut dengan sel gamet. Gen sendiri memiliki peranan yang sangat penting karena gen merupakan substansi kimia yang berperan sebagai faktor pembawa sifat. Hal-hal yang mendasari hereditas pada manusia. Yang pertama, kromosom. Kromosom merupakan komponen paling utama sebab fungsinya adalah membawakan informasi genetik yang akan diwariskan. Setiap tubuh manusia mengandung 46 kromosom atau 23 pasang. Dari 23 pasang kromosom tersebut terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh atau autosom menentukan sifat seorang individu, sedangkan kromosom kelamin atau gonosom menentukan jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Yang kedua adalah gen. Jumlah gen yang ada pada tubuh mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Masing-masing gen mengkode sifat yang berbeda dan memiliki rumah tersendiri di kromosom yang disebut lokus. Gen yang menempati lokus disebut dengan alel. Seorang ilmuwan dalam bidang genetika bernama Mendel menyebutkan bahwa alel sebagai genotip, yaitu sifat yang tersembunyi atau tidak tampak. Sedangkan genotip yang tampak disebut dengan fenotip. Faktor lain yang juga ikut berperan di dalam pewarisan sifat adalah kondisi lingkungan dan nutrisi dalam tubuh masing-masing individu. Dalam mempelajari genetika, terdapat teori genetika modern yang biasanya dijadikan sebagai konsep dasar untuk menganalisis pola-pola pewarisan genetik. Hukum Mendel adalah hukum yang menerapkan bagaimana pola serta mekanisme pewarisan sifat. Terdapat dua hukum Mendel, yaitu Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi menyatakan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet pada individu, maka akan terjadi pemisahan alel secara bebas. Contohnya adalah persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Kedua, hukum Mendel 2 menyatakan bahwa pada saat penentuan gamet, gen-gen selol akan memisah secara bebas dan mengelompok secara bebas pula. Contohnya adalah persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Contoh pewarisan sifat. Jika seorang anak memiliki kesamaan rambut yang lurus dengan ibunya, sedangkan ayahnya berambut ikal, maka anak tersebut memiliki gen dari ibu yang dominan atau lebih kuat. Apabila gen ayah yang tertutupi gen ibu bersifat lemah, maka gen ayah disebut dengan gen resesif. Jadi, pewarisan sifat pada makhluk hidup ini sebagian besar dikendalikan oleh kromosom dan gen. Keduanya berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang dapat menentukan sifat keturunannya.